Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Dwi Safa. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di video kali ini saya akan presentasi hasil dari identifikasi guna lahan Kota Bandung. Tidak menunggu lama, saya akan langsung melakukan presentasi tersebut. Dalam latar belakang dari teks tersebut, menurut Doksi Adis 1968, perkembangan kota memiliki dua bentuk, pertumbuhan dan transformasi. Untuk ini kita akan fokus pada transformasi. Transformasi fungsional dimulai dengan penetrasi atau yang disebut dengan fungsi baru masuk ke area homogen. Kemudian berlanjut ke invasi yang bisa disebut dengan serbuan fungsi baru yang lebih besar. Terakhir adalah puncaknya, dominasi, yang bisa disebut dengan fungsi baru menguasai fungsi lama. Diakhiri dengan suksesi, yaitu pergantian fungsi lama ke fungsi baru secara total. Dalam teks tersebut kita memiliki konflik tata ruang atau bisa disebut dengan transformasi. Transformasi ini menjadi masalah karena pembangunan di masyarakat tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota atau bisa disebut dengan RT/RW. Ini bisa melahirkan ketidaksesuaian fungsi. Dengan itu, hal tersebut memiliki dampak negatif yang meluas, yang tidak hanya fisik. Perubahan meliputi aspek sosial, budaya, ekologi, dan struktur kota secara keseluruhan. Sementara itu, efek yang paling dirasakan dari hasil oleh masyarakat adalah perubahan ekonomi. Guna lahan yang tidak sesuai tata ruang menciptakan ketidakpastian investasi dan mata pencaharian. Dampak negatif ini menuntut peran pemerintah yang besar dalam penataan ruang. Tujuannya adalah mencapai efisiensi masyarakat dan social benefit maksimal. Karena begitu, banyaknya varian guna lahan dan kegiatan diperlukan identifikasi karakteristik yang akurat. Ini adalah dasar untuk perencanaan yang benar. Dalam teks tersebut, kita juga mempunyai definisi guna lahan. Guna lahan adalah fungsi dominan, misalnya perdagangan, yang telah ditetapkan sesuai ketentuan khusus pada suatu kawasan. Dan selain mempunyai definisi guna lahan, kita juga mempunyai definisi kegiatan. Kegiatan adalah aktivitas atau pemanfaatan ruang yang sedang berlangsung dan harus merujuk pada guna lahan yang ditetapkan. Contoh kegiatan utamanya adalah pengelompokan kegiatan besar meliputi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau atau RTH, kawasan lindung, dan fungsi campuran lainnya. Berdasarkan uji kesesuaian, tujuan survei ini adalah menguji kesesuaian antara guna lahan yang direncanakan dengan kegiatan yang terjadi di lapangan. Kita perlu memahami sistem karakteristik dan variasi kegiatan di guna lahan yang berkembang. Ini adalah pemahaman akar masalah. Dalam teks tersebut, kita memerlukan 3 sasaran kunci, yaitu sasaran fokus 1, identifikasi karakteristik guna lahan atau fokus area. 2, identifikasi variasi kegiatan apa yang ada. 3, identifikasi kegiatan yang berkembang atau dinamika. Output yang diharapkan adalah 1 laporan hasil survei yang siap dipakai atau aplikatif. Laporan ini adalah dasar untuk perencanaan selanjutnya. 6. WP atau Wilayah Pengembangan Bandung. Survei dilakukan di Kota Bandung. Wilayah dibagi menjadi 6
wilayah pengembangan untuk mempermudah analisis data. Kita memerlukan data dan sampel, tahap persiapan merumuskan masalah, kebutuhan data spesifik, dan penentuan populasi serta sampel yang representatif. Pelaksanaan teknis mencakup pemilihan perangkat survei, penentuan target area, pelaksanaan survei beretika, pengolahan data, dan interpretasi sederhana. Dalam teks tersebut juga kita mempunyai organisasi dan dukungan. Organisasi tim, pembuat proposal kegiatan, pembahasan perkiraan biaya, dan pengurusan perizinan ke pihak terkait. Demikian adalah hasil presentasi dari identifikasi teks tersebut. Sekian, terima kasih.